Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Satria Garuda Bima X yang berjudul Satria Heroes Revenge of the Dark Nurse. Movie ini bercerita tentang musuh baru yang bangkit setelah 1 tahun Rei menjelajah ke dunia paralel. Hal itu pun lantas memaksa Rei kembali ke bumi untuk mengalahkan musuh tersebut bersama Torga dan Azazel. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setting cerita diambil setelah 1 tahun Rei dan Rena pergi ke dunia paralel. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan Bima dan Torga yang terjadi di masa depan. Di sana Torga yang kehilangan kesadaran dengan brutal menghajar Bima sehingga hal itu membuat Rei kebingungan. Lalu scene pun beralih di masa sekarang. Di sana kita diperlihatkan Randy dan paman yang sedang melatih karate anak-anak di taman kota. Di sana juga terlihat seorang anak laki-laki bernama Nino yang tak memiliki lawan sparring, sehingga paman bermaksud untuk melatihnya. Namun sayangnya di sana asam uratnya kambuh sehingga paman tak jadi melatihnya. Saat latihan selesai, anak-anak itu menghampiri Randy dan memintanya menceritakan tentang para satria penyelamat bumi. Karena di sana anak-anak itu tahu bahwa Randy merupakan teman para satria. Randy yang senang mendengar permintaan anak-anak itu dengan antusias menceritakan perjalanan mereka. Dan karena itu juga ia pun menjadi rindu dengan kebersamaan mereka dahulu. Scene lalu beralih di dunia paralel. Di sana diperlihatkan 2 penduduk dunia itu yang akhirnya mendapatkan bahan makanan untuk keluarga mereka. Namun sayangnya di perjalanan mereka dikepung oleh pasukan Kuranion yang ingin merebutnya. Tak lama kemudian Rei pun datang menyelamatkan mereka sebagai Bima X. Dengan bantuan Helios, akhirnya pasukan Kuranion itu berhasil dikalahkan. Setelah itu di kediaman keluarga Rei di dunia paralel, Profesor Brahma Sakti atau ayah Rei memberitahukan bahwa dunia itu perlahan telah pulih dan akan kembali seperti bumi. Terlebih lagi pasukan Fudo juga telah musnah sehingga kemungkinan bantuan mereka tak lagi dibutuhkan. Untuk itu mereka kemungkinan akan kembali ke bumi dalam waktu dekat. Di saat yang sama Rei pun teringat pada Dimas yang kini menjaga bumi seorang diri. Scene lalu beralih di bumi, tepatnya di Tokyo, Jepang. Di sana ternyata Dimas sedang menemui Saiko Miyauchi, sekretaris dari Direktur Takarada Industri. Kedatangan Dimas ke sana ternyata untuk pengembangan bisnis dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Namun sebelum menjalin kerjasama, Dimas diminta untuk mencoba kebudayaan Jepang oleh Presiden Direktur perusahaan Takarada. Setelah itu saat mereka akan menemui Direktur, tiba-tiba segerombolan ninja menghadang mereka. Di sana Saiko sebelumnya menduga bahwa itu kemungkinan kejutan dari Presiden Direktur untuk menyambut Dimas. Namun saat pasukan ninja itu menyerang mereka, di sana Dimas dan Saiko menyadari bahwa mereka bukanlah suruhan Presiden Direktur. Sehingga keduanya akhirnya terlibat pertarungan dengan para ninja itu. Namun karena menyadari pasukan itu tak dapat dikalahkan dengan kekuatan manusia biasa, Dimas pun mengajak Saiko untuk menyelamatkan diri menghindari mereka. Namun di tengah pelarian Saiko berhasil dilumpuhkan, sehingga hal itu memaksa Dimas berubah ke wujud Satria Torga dan membawa Saiko pergi dari sana. Sesampainya di tempat yang aman, Dimas meminta Saiko merahasiakan identitasnya sebagai Torga dari orang lain. Di sana Saiko menduga pasukan itu mengincar teknologi dari perusahaannya, sehingga hal itu membuat Dimas khawatir dengan keselamatan Presiden Direktur dan lantas mengajak Saiko memastikan keselamatannya. Namun tak diduga ternyata di sana seseorang sedang mengawasi mereka tanpa disadari. Sementara di dunia paralel, Rei lagi-lagi teringat pada Reza sehingga hal itu membuatnya galau. Di saat yang sama Rena datang menghampirinya. Namun saat Rena akan mencium Rei, tiba-tiba waktu terhenti. Di saat yang sama Garuda Spirit muncul memberitahukan bahwa musuh baru sedang mendekat dan mengincar Dimas. Tanpa pikir panjang, Rei lantas memutuskan untuk ke bumi. Sementara Dimas dan Saiko akhirnya menemukan Takarada yang berada dalam pengaruh seseorang. Di saat yang sama, seseorang berjubah hitam dengan topeng menemuinya. Di sana ia mengklaim bahwa ia adalah orang yang paling mengenal para satria. Saiko yang sudah terkena pengaruh kekuatannya lantas menyerang Dimas dari belakang sehingga membuat Dimas tak sadarkan diri. Dengan sihirnya pria itu lantas mempengaruhi Dimas untuk memusnahkan Satria Bima. Di saat yang sama Rei akhirnya juga sampai di Jepang.
Tanpa basa-basi, Dimas yang sudah dalam pengaruh kekuatan jahat berubah menjadi Torga dan menyerang Bima dengan brutal sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Dan terungkap tujuan pria itu yang ternyata ingin balas dendam pada para satria. Di pertarungan itu Bima tak ingin menyerang Torga sehingga ia dibuat terdesak olehnya. Di tengah pertarungan Bima beberapa kali berubah wujud dan berusaha menyadarkan Torga, namun hal itu percuma saja. Namun saat Rey sudah tak berdaya, akhirnya Dimas berhasil melawan kekuatan jahat itu dari dalam dan membuatnya tak sadarkan diri. Tak lama kemudian pria bertopeng itu muncul kembali dan menyerap energi di Jepang untuk menghancurkan dunia dimulai dari Jakarta. Scene lalu flashback ke masa lalu Topeng Besi. Di alam bawah sadarnya Topeng Besi yang telah tewas diperlihatkan perjalanannya saat ia telah menjadi Topeng Besi. Namun di alam kematiannya itu, seseorang dengan kekuatan kegelapan memanggilnya dan meminta tolong padanya untuk membalaskan dendamnya pada para satria. Namun sebelum itu ia pun membaca masa lalu terdalam Topeng Besi. Dan di sini diceritakan bahwa pada zaman dahulu dunia dihuni oleh manusia dan monster-monster buas. Beruntungnya di dunia itu hidup seorang pahlawan yang selalu menjaga manusia dari ancaman monster-monster itu dan mereka diberi gelar kehormatan dengan nama Satria. Dan di sana Topeng Besi ternyata dahulu hidup sebagai manusia dan berpetualang bersama Master Torga. Tak hanya berpetualang, namun di sana Topeng Besi yang dahulu bernama Wira juga dilatih langsung oleh gurunya itu untuk menjadi Torga. Selain Wira, ternyata Master Torga juga membawa Arsya dalam petualangan mereka. Arsya dikenal sebagai gadis yang tak bisa bicara sejak orang tuanya dibunuh oleh monster-monster buas. Sejak itu mereka selalu melakukan petualangan bersama ke berbagai tempat. Dalam perjalanannya Arsya dan Wira semakin dekat. Dan di sana juga Wira selalu berlatih bersama masternya. Saat melihat kehebatan masternya, Wira pun bertekad untuk menjadi satria suatu hari kelak. Maka dari itu Wira selalu berlatih keras dan pantang menyerah demi mewujudkan impiannya. Namun suatu ketika muncul seekor monster buas yang sangat kuat dan mengincar Wira saat Master Torga bertarung dengannya. Saat Wira dalam bahaya, Master Torga pun melindunginya dari serangan monster itu sehingga hal itu membuat masternya terluka parah. Dan di saat Wira menggantikannya bertarung, Wira menyadari bahwa ternyata ia juga sudah menguasai kekuatan harimau. Sehingga ia meminta izin pada masternya untuk ikut bertarung sebagai satria. Namun sayangnya di sini master melarangnya karena ia merasa kekuatan Wira belum cukup dan masih terlalu dini baginya untuk menjadi seorang satria. Namun Wira yang keras kepala dan merasa dirinya kuat lantas memutuskan untuk berpisah dengan mereka dan melakukan petualangannya sendiri. Di sana ia mengikuti jejak monster yang sebelumnya kabur. Saat mereka bertemu, Wira yang telah mengambil Power Stone masternya lantas berubah menjadi Torga dan berhasil mengalahkan monster itu. Namun di saat yang sama Arsya yang melihat pertarungan Wira di area itu tiba-tiba tertimpa reruntuhan batu yang jatuh akibat pertarungan Wira sebelumnya dan hal itu membuatnya tewas. Master yang mengetahui sikap egois Wira lantas berkata bahwa ia tak pantas memiliki Power Stone dan menjadi satria. Sehingga ia meminta kembali Power Stone itu. Namun lagi-lagi Wira yang keras kepala lantas pergi dengan membawa jasad Arsya dan Power Stone masternya. Setelah kematian Arsya dan berpisah dari masternya, Wira pun pergi tanpa tujuan yang jelas. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi para satria. Setelah sampai di dunia satria dan bertemu dengan Bima Legend, pertarungan mereka pun terjadi selama bertahun-tahun hingga Bima Legend mengalahkan dan membelenggunya. Di sana Bima lantas mengambil Power Stone itu sehingga hal itu menambah kebencian Wira pada para satria. Setelah itu Wira yang kehilangan kekuatannya ditemukan oleh Rexor dan diubah menjadi Panglima Fudo yang bernama Topeng Besi. Lalu Shin pun kembali ke masa sekarang. Di sana Topeng Besi akhirnya bersedia membantu pria berjubah itu untuk mengalahkan para satria. Di kediaman Randy, tiba-tiba portal dimensi muncul dan Rena keluar dari sana. Di saat yang sama kekuatan jahat tiba-tiba muncul di Jakarta. Sementara itu di Jepang, pria berjubah itu membangkitkan kembali Topeng Besi dalam wujud Osiris. Sementara di Jakarta gempa besar terjadi dan hal itu membuat kota itu porak-poranda. Dengan kekuatan barunya, Osiris bertekad untuk menghancurkan satria dan seluruh umat manusia. Namun Bima dan Torga yang tak ingin tinggal diam berusaha menghadapinya. Di pertarungan itu sayangnya kekuatan dan kecepatan Bima dan Torga tak mampu mengimbangi Osiris sehingga mereka dihajar berkali-kali. Sementara itu di Jakarta bola energi kegelapan mulai menghancurkan seluruh kota dan membuat kepanikan di mana-mana. Di tengah kepanikan Jakarta, tiba-tiba Nino melihat Satria Azazel melintas di sana. Dan tak lama kemudian Satria Azazel juga sampai di Jepang bersama Taranis.
Ketiga satria itu akhirnya kembali bersatu dan bertarung bersama melawan Osiris. Namun sayangnya kekuatan ketiga satria bahkan tak mampu mengimbangi Osiris sehingga mereka dengan mudah dikalahkan. Dengan kekuatan itu Osiris semakin yakin bahwa ia dapat mengalahkan satria dan menghancurkan Jakarta. Namun lagi-lagi ketiga satria tak ingin tinggal diam dan lantas mentransfer kekuatan mereka pada Bima sehingga hal itu membuat Bima berubah ke wujud Ultimate Dark Mode-nya. Dengan membawa Azazel dan Torga bersamanya, Bima melesat terbang ke arah Osiris untuk melakukan serangan. Seketika itu juga akhirnya mereka berhasil melancarkan serangan pada Osiris. Namun tak diduga gabungan kekuatan mereka ternyata masih saja tak berdampak apa-apa pada Osiris. Saat Osiris merasa dirinya telah menang, tiba-tiba bayangan masa lalu Arsha muncul di ingatan Osiris dan hal itu membuat bola energi kegelapan di Jakarta membeku. Di saat yang sama di alam bawah sadar para satria, Ray disadarkan oleh suara Bima Glitter tentang perjuangan mereka yang belum selesai. Di saat itu juga Dragon Spirit muncul memberikan kekuatan mereka pada ketiga satria sehingga membuat mereka kembali bangkit. Dengan kekuatan itu di saat yang sama mereka pun menyatukan Helios, Taranis, dan Atlas menjadi God Griffon dan melancarkan serangan secara bersamaan ke arah Osiris sekali lagi. Serangan itu pun secara tak langsung membawa mereka melintasi waktu ke Jakarta. Secara bergantian para satria pun melakukan serangan dan akhirnya Osiris pun berhasil dikalahkan. Dan sekali lagi akhirnya Jakarta berhasil diselamatkan oleh para satria. Di tengah kebahagiaan itu Reza pun kembali pergi dan menghilang lalu film pun selesai. Di post credit scene kita diperlihatkan pria berjubah sebelumnya ditemui oleh Satria Naga bernama Kai, lalu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Demikianlah alur cerita movie Satria Heroes kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.